Muhammad bin Sa'd adalah seorang ahli hadis dan sejarawan Muslim yang terkenal dalam penulisan At-Tabaqat, yakni peringkat para tokoh Nabi Muhammad SAW, sahabat, tabi'in, dan generasi sesudahnya. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Sa'd bin Mani, al-Basri al-Hashimi. Ibnu Sa'd mengembara untuk menuntut ilmu ke Madinah dan kemudian ke Baghdad. Di sana ia bertemu dengan Abu Abdullah Muhammad bin Umar al-Waqidi w. 207 h. 823 m, seorang ulama dan sejarawan yang menguasai banyak bidang ilmu keislaman. Ketika itu Al-Waqidi menjadi guru putra khalifah di Istana Abbasiyah. Ibnu Sa'd sudah aktif menuntut ilmu sejak usia muda dan pernah berguru antara lain pada Hashim bin Bashir, Ibnu Uyainah, Waqi' al-Jarrah, Abdullah bin Numair, Al-Walid bin Muslim, Ismail bin Ulayyah, dan Abu Misar, semuanya ahli hadis. Kemudian Ibnu Sa'd secara khusus belajar pada Al-Waqidi dan bahkan menjadi sekretarisnya. Setelah Ibnu Sa'd tumbuh menjadi seorang ilmuwan terpandang, banyak ulama yang belajar dan meriwayatkan hadis darinya, antara lain Abu Bakar bin Abi Ad-Dunya, Al-Haris bin Usamah, Al-Husain bin Muhammad bin Abdurrahman bin Faham, Al-Balazuri, dan Abu Qasim al-Bagawi. Sebagaimana gurunya, Ibnu Sa'd juga dikenal sebagai seorang sejarawan produktif di kemudian hari. Az-Zahabi, seorang kritikus hadis, menilainya sebagai seorang yang kuat menghafal, menguasai banyak ilmu secara mendalam, dan meriwayatkan hadis yang dapat dijadikan hujah. Al-Khatib al-Baghdadi ahli hadis, sejarawan, dan Ibnu Hajar al-Asqalani, ahli dan kritikus hadis menilainya sebagai seorang ahli hadis yang jujur dan adil. Bahkan Al-Asqalani menambahkan bahwa ia termasuk seorang perawi hadis yang sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Ibnu Sa'd hidup semasa dengan Khalifah Abbasiyah Al-Mamun, 198 h. 813 m 218 h. 833 m, yang melakukan mihnah pengujian terhadap ulama tentang penciptaan Al-Quran. Ibnu Sa'd termasuk salah seorang yang diuji, dan kemudian menyatakan di hadapan Al-Mamun bahwa Al-Quran adalah makhluk diciptakan, tidak kadim kekal. Oleh karena itu, ia tidak termasuk golongan ulama yang mendapat siksaan karena menolak pendapat penciptaan Al-Quran. Akan tetapi, As-Silmi, penulis buku At-Tarikh wa Al-Muwarrikhun Al-Arab sejarah dan para sejarawan Arab memperkirakan bahwa Ibnu Sa'd dipaksa untuk berpendapat demikian karena diancam oleh para pegawai Al-Mamun. Menurut As-Silmi, tidak seorang pun kritikus hadis yang menganggap kejujurannya ternoda dengan berpendapat bahwa Al-Quran diciptakan. Akan tetapi, seluruh kritikus hadis menganggap bahwa reputasi seorang perawi hadis akan jatuh apabila ia berpendapat seperti itu. Ibnu Sa'd dikenal sebagai seorang ilmuwan produktif yang meninggalkan banyak karangan, antara lain kitab At-Tabaqat Al-Kabir, buku besar tentang peringkat para tokoh, dan kitab At-Tabaqat As-Sagir, buku kecil tentang peringkat para tokoh. Dari kedua karangan ini, yang paling terkenal adalah kitab At-Tabaqat Al-Kabir, 8 jilid, diterbitkan di Beirut pada 1966. Adapun yang diterbitkan di Leiden pada tahun 1904 sampai tahun 1940 dengan penyunting E. Sahau terdiri atas 9 jilid. Karya ini memperlihatkan kecermatan Ibnu Sa'd melebihi penulis sebelumnya. Ia mengemukakan bukti yang dapat dipercaya dan mengutip dokumen asli secara menyeluruh dan sempurna. Perhatiannya terhadap perjalanan Nabi Muhammad SAW lebih besar. Bagian yang membahas masa pra-Islam dapat disebut sebagai pengantar risalah Nabi SAW. Oleh karena itu, karangan ini kemudian sering menjadi rujukan utama bagi para penulis. Dua jilid pertama kitab At-Tabaqat Al-Kabir ini berisi biografi Nabi Muhammad SAW dan perang yang berada di bawah komandonya. Terdapat dua hal penting dalam bagian ini, satu pencantuman surat yang pernah dikirim Nabi Muhammad SAW, yang dianggap sangat berharga oleh ahli sejarah,
dan 2 penambahan bab yang berhubungan dengan sifat Nabi Muhammad SAW, akhlaknya, dan tanda kenabiannya. Setelah itu, ia memasuki pembahasan para sahabat, yakni tentang pembagian atau penggolongannya menjadi beberapa peringkat. Jumlah peringkat para sahabat itu kurang diketahui dengan pasti karena bagian akhir kitabnya tidak ditemukan lagi. Oleh karena itulah para ilmuwan berbeda pendapat mengenai hal ini. Menurut As-Suyuti, ahli hadis dan sejarawan Mesir abad ke-9, Ibnu Sa'd membagi para sahabat menjadi 5 peringkat, menurut Al-Hakim ahli hadis 12 peringkat, dan menurut Ahmad Muhammad Asy-Syakir juga ahli hadis bahkan lebih banyak lagi. Dari ketiga pendapat itu, pembagian 12 peringkat adalah yang termasyhur. Akan tetapi, yang paling jelas adalah pendapat As-Suyuti yang membaginya dalam 5 peringkat, yaitu 1. Para sahabat yang berpartisipasi dalam Perang Badar. 2. Para sahabat yang pertama masuk Islam dan yang terlibat di dalam Perang Uhud. 3. Para sahabat yang masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekah pada 8H630 M. 4. Para sahabat yang masuk Islam ketika penaklukan kota Mekah dan sesudahnya. Peringkat ini tidak terdapat di dalam bukunya yang ditemui sekarang, dan 5. Para sahabat kecil, sahabat muda, yaitu mereka yang masih kecil, seusia dengan Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Husain bin Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, dan lain-lain, ketika Rasulullah SAW wafat 13 Rabiul Awal 11/8 Juni tahun 632. Kelima peringkat ini kemudian digunakan juga oleh Ibnu Al-Jauzi, sejarawan, tahun 1126 sampai tahun 1200 dalam kitabnya yang berjudul Sifat As-Safwah, Sifat Pilihan. Dalam membagi peringkat para sahabat itu, Ibnu Sa'd tampaknya berpedoman pada dahulu atau kemudiannya mereka masuk Islam dan pada keutamaan peran mereka dalam sejarah Islam. Biografi setiap sahabat, yang termasuk dalam peringkat yang dibuatnya, ditulis dalam kitab At-Tabaqat Al-Kabir, terutama sekali dalam kaitannya dengan nasab mereka. Generasi setelah para sahabat tidak dibaginya ke dalam beberapa peringkat dan nasab melainkan dikelompokkan berdasarkan kota tempat kediaman mereka. Dalam menyusun para tokoh berdasarkan kota itu, para sahabat kembali disebutkan, kecuali tentang penduduk Madinah. Setelah membicarakan peringkat para sahabat pada umumnya, Ibnu Sa'd kemudian menyebutkan peringkat para tabi'in, generasi setelah sahabat dari kalangan penduduk Madinah. Mereka terdiri atas 7 peringkat. Sebagaimana para sahabat, para tabi'in dari penduduk Madinah dikelompokkan ke dalam peringkat berdasarkan nasab. Setelah itu, Ibnu Sa'd menyebutkan nama sahabat yang tinggal di Mekah dan peringkat para tabi'in Mekah, yang dibagi atas 5 peringkat. Menyusul secara berturut-turut penduduk kota Islam lainnya, Taif, Yaman, Al-Yamamah, Bahrain, kota di semenanjung Arabia Kufah, Basrah, Wasit, Al-Madain, Baghdad, Khurasan, Rai, Hamazan, Kum, Al-Anbar, kota yang terdapat di sebelah timur laut semenanjung Arabia, dan kemudian kota yang terdapat di Syam, Suriah, Mesir, Afrika Utara, dan Andalusia, kota yang terletak di sebelah barat semenanjung Arabia. Setiap kota dimulai dengan menyebutkan para sahabat, para ahli fikih, ahli hadis, dan ilmuwan lainnya yang menetap di sana. Bagian akhir kitab At-Tabaqat Al-Kabir, jilid ke-8 terbitan Beirut berisi tokoh wanita, mulai dari putri, bibi, dan istri Nabi SAW, kemudian para wanita yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah, wanita Ansar, para perawi wanita yang meriwayatkan hadis dari istri Nabi SAW, dan akhirnya wanita lain dari kalangan tabi'iyat, wanita setelah generasi sahabat. Ibnu Sa'd tidak memisahkan secara khusus antara para tabi'in dan generasi sesudahnya. Namun dalam menuliskan biografi mereka, ia memperhatikan faktor waktu. Khususnya tentang biografi dan perang Nabi SAW, ia menggunakan metode yang hampir sama dengan yang digunakan Ibnu Ishaq w.
786 penulis buku As-Sirah riwayat Nabi SAW, yaitu dengan mengumpulkan sanad. Ia menukil sebagian dari tulisan gurunya, Al-Waqidi, sebagian lagi dari Ibnu Ishaq, baik melalui Al-Waqidi maupun melalui yang lain, seperti melalui Ruwaim bin Yazid Al-Makori dari Hari Harun bin Abi Isa, melalui Abdullah bin Idris serta Abdullah bin Amr bin Mamar dari Abdul Waris bin Said, dan melalui Ahmad bin Ayub dari Ibrahim bin Said. Ada juga bagian yang bersumber dari Musa bin Uqbah dan Abu Masyar As-Sindi. Karena ia mengumpulkan sanad tentang perang Nabi SAW, maka dalam menyebutkan suatu peristiwa ia mengatakan di awal berita peristiwa itu, kalau mereka berkata. Akan tetapi kumpulan sanad itu dilengkapinya dengan riwayat yang berdiri sendiri dengan menyebutkan sanadnya secara lengkap. Ia menulis biografi Nabi SAW serta mengaitkan kisah tertentu yang berhubungan dengan biografi itu sehingga masyarakat umum dapat mengingatnya dengan mudah tanpa harus menghafal banyak sanad. Dalam menulis tabakat peringkat para sahabat, tabi'in, dan generasi sesudahnya, ia juga mengumpulkan sanad di samping menyempurnakannya dengan sanad yang berdiri sendiri. Penggunaan sanad semakin berkurang di bagian akhir kitabnya itu, apalagi dalam biografi yang singkat. Ia juga mengikuti jejak gurunya, Al-Waqidi, dalam memperhatikan posisi geografis kota. Metode kritiknya sudah lebih maju dari para pendahulunya. Ia mempertentangkan beberapa riwayat, kemudian menentukan mana yang lebih kuat. Dalam menulis biografi para tabi'in dan generasi sesudahnya, ia memasukkan juga penilaian terhadap tokoh yang ditulisnya, sebagaimana dilakukan para kritikus hadis. Corak penulisan ini dipandang sebagai sesuatu yang baru, yakni menghubungkan ilmu hadis dengan ilmu periwayatan sejarah. Penilaiannya itu sering kali dikutip oleh para kritikus hadis. Kitab At-Tabakat Al-Kabir ini mendapat pujian dari kalangan ilmuwan sejarah Islam. Al-Khatib Al-Baghdadi berkata, dia mengarang sebuah kitab besar tentang peringkat para sahabat, para tabi'in, dan para tokoh yang datang kemudian sampai pada masanya. Menurut Al-Baghdadi, ia sangat baik dan berhasil. Bahkan Az-Zahabi berkata, barang siapa membaca kitab Tabakat ini tentu akan merasa rendah di hadapan ilmunya. Beliau wafat pada tahun 230 di Baghdad. Wallahu a'lam bishawab.